Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran atau faham-faham yang datang dari barat. Mungkin sesuai dengan mereka, tapi tidak sesuai dengan kita. Dalam hal ini ada 3 persoalan. Pertama mengenai liberalisme, sekularisme, dan pluralisme. Ketiga-tiga ini sumbernya datangnya dari masyarakat barat Eropa. Pertama tentang liberalisme, itu dari bahasa Inggris yang artinya liberal itu bebas, free, ingin hidup bebas tanpa ikatan, baik ikatan hukum dan lain-lainnya, ingin betul-betul free, bebas dari berbagai batasan, free from restraint, bebas merdeka dari segala batasan. Jadi hidup ini tidak mau dibatasi. Apa dibatasi oleh keluarga, apa dibatasi oleh hukum, apa dibatasi oleh agama. Ingin free, bebas hidup. Mengapa di barat timbul aliran ini? Dari sekelompok di antara mereka yang merasa trauma. Pertama, merasa trauma dengan sejarah agama mereka yang memiliki pada saat itu kekuasaan yang luar biasa. Menguasai politik, menguasai ekonomi, menguasai agama. Dan barang siapa yang bertentangan dengan ajaran agamanya, maka dianggap kafir, dihukum mati dengan cara yang begitu sadis. Dengan cara kadang-kadang mereka dihukum mati dengan dibakar hidup-hidup, atau mereka digergaji seperti menggergaji kayu, atau mereka itu dijadikan umpan kepada harimau yang dilaparkan, yang dipelihara oleh penjaranya, kemudian tidak dikasih makan. Pada saat eksekusi yang dihukum mati, tinggal dilempar ke macan, maka dirobek-robeklah. Sejarah yang disebut The Dark Age, sejarah abad kegelapan ini, timbullah di antara mereka yang trauma. Di antara mereka mungkin trauma kepada kitab sucinya, mencari kitab suci yang asli itu mana. Yang mereka jumpai ada bermacam-macam kitab suci. Nah, disitulah mereka, di antara mereka tentu tidak semua timbul trauma, lalu ingin bebas dari ajaran agama. Mungkin juga mereka, bukan mungkin, memang mereka trauma dari segi keyakinannya, keimanannya, sehingga menjadi bermacam-macam pertanyaan. Tuhan itu siapa? Apa Tuhan itu manusia? Apa Tuhan itu Tuhan yang esa? Sehingga bagi mereka timbul trauma dari segi teologi,
mereka trauma dari segi keberadaan kitab-kitab suci yang mereka miliki, meragukan, lalu trauma dengan trauma sejarah, sehingga timbullah sekelompok daripada mereka. Permulaannya yang akhirnya berkembang menjadi merata, lahirlah pemikiran yang liberalisme. Kebebasan adalah hak asasi manusia, free from restraint, bebas dari segala batasan. Hal ini tentu ditinjau dari segi naluri manusia. Manusia yang disebut makhluk sosial, yang satu dengan yang lain membutuhkan, saling butuh membutuhkan. Bukan kayak kehidupan binatang yang hidup sendiri-sendiri, elo-elo, gua-gua. Tapi manusia itu merupakan makhluk sosial, yang satu membutuhkan yang lain, tidak bisa hidup sendirian. Sehingga dalam pergaulan antara manusia yang saling membutuhkan sebagai makhluk sosial, tentu kebebasan mereka terbatas. Ibn Khaldun dalam bukunya dia menyatakan hurriyatul mar'i mahdudatun bi hurriyati ghairihi. Kebebasan seseorang itu terbatas dengan kebebasan orang lain. Kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Jadi tidak ada kebebasan mutlak. Kita hidup bertetangga, tidak bisa kita semau gue. Setiap tetangga mempunyai hak dan mempunyai kewajiban. Itu yang namanya makhluk sosial, hidup dalam bermasyarakat, saling butuh dan membutuhkan. Jadi tidak bisa lalu berbuat semau gue. Tentu ada keterbatasan dengan yang lain. Apalagi ditinjau dari segi agama. Kebebasan adalah hak asasi manusia. Kalau itu dari segi agama Islam khususnya, itu sangat bertentangan. Kalau boleh saya katakan 100% bertentangan. Karena di dalam Al-Quran itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah, artinya beribadat kepada Allah. Allah ciptakan manusia ini kalau menurut Al-Quran diciptakan oleh Allah untuk menjalankan perintah Allah dan untuk menjauhi larangan Allah. Jadi kita selaku ciptaan Allah, kita tidak diciptakan bebas semau gue. Syukran makmun diciptakan oleh Allah untuk melaksanakan perintah Allah. Syukran makmun diciptakan oleh Allah untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Sehingga syukran makmun hidupnya tidak bebas. Agama saya melarang main judi, karena penjudian itu mendidik manusia yang malas dan tidak mendatangkan kekayaan, bahkan dengan berjudi menghabiskan kekayaan. Hanya berputar di antara mereka yang main judi, dan setiap hari mereka makan dan minum, akhirnya hartanya berkurang, lama-lama habis. Kalau sudah habis, tidak ada jalan lain kecuali merampok, mencuri. Perbuatannya dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukran makmun hidup dilarang oleh Allah untuk minum minuman keras, karena minuman keras itu akan merusak saraf manusia, apalagi sampai kepada taraf misalnya narkoba yang menghancurkan fisik dan menghancurkan urat saraf manusia,
sehingga otak manusia tidak berfungsi lagi sebagai otak. Allah melarang. Sukron Makmun dilarang untuk main perempuan berzina, karena perbuatan zina itu merusak tatanan keluarga, merusak keturunan, dan tidak ada pertanggungjawaban. Anak yang dihasilkan oleh perbuatan zina, tentu bapaknya tidak bertanggung jawab karena merasa ibunya sudah dibayar. Berapa penderitaannya. Sukron Makmun diperintahkan untuk menjalankan sholat 5 waktu, untuk menjalankan rukun Islam, sholat 5 waktu, mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadan, melaksanakan ibadah haji. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga paham liberalisme ini untuk umat Islam tidak ada tempat. Ini baru kita sebagai umat beragama. Kita pun sebagai bangsa Indonesia, kita tidak boleh di negara Republik untuk berbuat semau gue. Kita terikat dengan kesepakatan anak bangsa dalam untuk melanjutkan bernegara ini, ialah dengan kesepakatan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kita sebagai warga negara Republik Indonesia tidak bisa lalu semau gue. Hidup kita sudah dibatasi oleh kesepakatan bangsa, termasuk Pancasila, termasuk Undang-Undang Dasar 45. Sehingga hakikatnya manusia tidak bisa hidup bebas sebebas-bebasnya. Orang yang bisa hidup bebas tanpa hukum bukan untuk manusia. Manusia dimanapun dia berada tentu akan dibatasi oleh hukum yang ada, oleh undang-undang yang ada, dan oleh kepentingan-kepentingan yang lain. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan Ibnu Khaldun itu hurriyatul mar'i mahdudatun bi hurriyati ghairihi, bahwa kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Misalnya, katakan masjid, di situ umat Islam bebas untuk menjalankan ibadahnya, sujud kepada Allah. Apa lalu ada orang ingin main sepak bola atau badminton dalam masjid dibiarkan? Dengan kata-kata kebebasan adalah hak asasi manusia. Tentu kembali tadi bahwa kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Itu dalam kita bermasyarakat, dalam kita berbangsa dan bernegara. Yang saya katakan tadi, kita juga di Indonesia sebagai warga negara Republik Indonesia tidak lalu boleh berbuat semau gue, dibatasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Apalagi kita sebagai umat beragama tidak punya kebebasan, dalam pengertian bukan kebebasan dalam berbuat kejahatan. Kita punya kebebasan, kalau boleh dikatakan Sukron Makmun, kau bebas berbuat apapun saja selama tidak melanggar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sukron Makmun, kau bebas berbuat apapun saja selama tidak melanggar kitab suci Al-Quran. Itu kebebasan yang dikasih bingkai, kebebasan yang dikasih batas. Jadi tidak ada kebebasan mutlak tanpa batas. Kebebasan mutlak tanpa batas ada untuk dua makhluk Allah. Pertama, untuk binatang. Binatang mempunyai kebebasan mutlak. Tidak ada hukum yang dikenakan kepada binatang. Tidak ada undang-undang yang dikenakan kepada binatang. Binatang berbuat apapun saja. Misalnya makan tanaman orang lain. Binatang tidak bisa disalahkan. Yang disalahkan orang yang punya binatang itu.
Karena binatang tidak kena hukum. Lah itulah betul-betul free from restraint adalah binatang. Selama manusia tidak bisa free from restraint, selama itu manusia tidak mungkin. Kita hidup bermasyarakat, kita ada tetangga, kita terikat dengan kepentingan tetangga. Tidak mau kita semau gue berbuat sehingga merugikan tetangga yang ada. Tetangga pun harus menghormati pada tetangganya sehingga tidak bisa berbuat semau gue. Kalau ini liberalisme dikatakan sebagai free from restraint, bebas dari segala batasan. Sebagaimana saya jelaskan tadi, bahwa lahirnya liberalisme itu dari kelompok masyarakat yang trauma terhadap ajaran agamanya, sehingga mereka lalu ingin bebas dari ajaran agama. Sehingga salah seorang tokoh dari liberalisme ini, Humphrey Cox, dalam bukunya dia menyatakan liberalisme itu tujuannya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Lah ini yang kita tidak memahami. Kita kadang-kadang hanya menerima kulitnya. Liberalisme adalah hak asasi manusia, kebebasan asasi manusia, itu hanya sekedar kulitnya. Kita harus bongkar kemana arahnya liberalisme ini. Liberalisme itu arahnya untuk membebaskan manusia dari asuhan agamanya, karena mereka trauma dengan ajaran agamanya, lalu ingin bebas dari agamanya. Tidak terikat dengan peraturan agama, tidak terikat dengan hukum agama, mereka ingin lepas. Na'udzubillah min dalik. Orang yang ingin lepas dari suatu agama sehingga mereka menjadi orang yang tidak beragama, barangkali saya katakan tidak berbeda dengan faham komunisme itu. Orang yang berfaham komunis itu anti Tuhan, anti agama, karena dianggap agama itu membelenggu, dianggap agama itu membatasi, tidak memberikan kebebasan. Misalnya katakan syukran makmun yang beragama Islam, waktu duhur wajib sholat duhur, waktu asar wajib sholat asar, waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh wajib. Kata-kata wajib itu memaksa, mengharuskan. Nah, ini menurut mereka bertentangan dengan hak asasi manusia. Manusia tidak usah dipaksa, mempunyai kebebasan, kalau mau kerjakan, tidak mau tidak dikerjakan. Jadi dalam liberalisme tidak ada yang kata-kata wajib, karena wajib itu ada sanksinya. Wajib berpuasa kayak puasa Ramadan ini. Orang yang punya kesadaran dengan beriman kepada Allah, dia yakin bahwa dia diciptakan oleh Allah, dan Allah yang menyediakan segala macam kenikmatan, Allah yang memberikan kita kehidupan, Allah yang mempersihkan segala-galanya untuk kehidupan manusia, sehingga kita tidak merasa terpaksa sholat subuh. Tidak, justru sholat itu merupakan curhat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Doa itu curhat. Kita merasa berkewajiban untuk lapor kepada pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami menghadapkan diri kami kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi dengan segala keikhlasannya. Dan kita menyampaikan sesungguhnya
Ibadah kita, hidup kita, mati kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi kenyataan bahwa hidup dan mati milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam kemajuan teknologi yang begitu hebat sekarang ini, apakah Anda mampu untuk mencegah supaya tidak mati dengan ilmu teknologinya, dengan kemampuannya? Semua orang tentu tidak ada yang ingin mati. Semua manusia tentu ingin hidup selama-lamanya. Semua manusia tentu ingin hidup muda, tidak mau jadi orang tua, tidak mau jadi kakek-kakek, tidak mau jadi nenek-nenek. Tapi mampukah Anda menghalang-halangi untuk tidak menjadi kakek? Mampukah Anda menghalang untuk tidak menjadi nenek? Mau atau tidak mau? Kalau Anda panjang umur, pasti kau akan menjadi orang tua yang renta, menjadi kakek yang lemah, yang tak berdaya. Lalu datanglah kematian yang tidak bisa ditolak. Ini bagi kita umat Islam, bagi orang yang mendapat hidayat kepada Allah, solat bukan suatu beban, solat bukan satu belenggu, maka solat itu merupakan satu keindahan. Karena di dalam solat pun kita ini minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk sebagaimana orang-orang yang telah kau beri petunjuk. Siapa mereka itu? Mereka lah orang yang telah kau beri nikmat daripada para nabi, para syuhada, para solihin. Mereka para nabi, para aulia, para solihin, tidak ada yang merasa berkeberatan dengan solat, karena solat itu kita lapor kepada Allah. Apalagi ketika kita duduk di antara dua sujud, setelah kita rukuk dan sujud kepada Allah, memuji Allah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa maha suci Tuhanku yang maha tinggi, subhanallah. Mengucapkan 7 rasanya nikmat bagi orang-orang yang beriman. Ketika mengucap subhana rabbiyal a'la, merasa nikmat, bukan satu hal yang membelenggu. Apalagi ketika duduk di antara dua sujud, Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, subhanallah. Rabbi ufirli, ya Allah ampuni saya, warhamni, dan kasihlah kami, wajburni, dan cukupkanlah kehidupan kami. Ini semuanya warfa'ni, dan angkatlah derajat kami di sisimu, warzuqni, dan berilah kami rezeki, wahdini, dan berilah kami petunjuk, wa'afini, dan sehatkan kami, wa'fu anni, dan ampunilah dosa-dosa kami. Semua yang kita baca ini kembali untuk kepentingan kita. Bagaimana tidak nikmat rasa sholat. Nah, tapi bagi orang-orang yang tidak beriman kepada, tidak mendapat hidayat, dianggap sholat itu membelenggu, suatu pemaksaan, kejam. Orang yang sedang tidur nyenyak waktu subuh diwajibkan bangun dan wajib. Tapi bagi orang yang beriman itu bukan satu hal yang membelenggu. Justru datangnya sholat merupakan satu kenikmatan, akan menghadap kepada penciptanya untuk lapor lagi. Subhanallah, subhanallah. Nah, mereka-mereka yang trauma terhadap agama mereka, lalu mereka ingin bebas semua ini dari batasan-batasan agama. Kita dilarang oleh Allah, kita merasa nikmat. Mengapa? Karena larangan Allah suatu hal yang benar. Mengapa Allah melarang kita minum minuman keras? Siapa yang tidak mengakui bahwa minum minuman keras itu membahayakan kepada urat saraf, apalagi sampai taraf narkoba. Kalau sudah kena narkoba, sudah candu kepada narkoba, lebih baik dilihat kuburannya daripada dilihat manusianya. Manusia sudah kurus, pucat,
tak berdaya, otaknya sudah tidak berfungsi. Kalau orang sudah kena narkoba yang payah, yang sudah sangat, hidup sudah tidak ada artinya, masa depan tidak ada artinya. Kita merasa bersyukur apa yang dilarang oleh Allah itu betul-betul barang yang berbahaya. Dilarang main judi, kita merasa Masya Allah, benar-benar Allah mencintai manusia. Karena dengan main judi, saya kasih contoh sekadar 5 orang main judi, kalau tiap orang di sakunya ada duit 1 juta, berarti di meja itu ada duit 5 juta. Tiap hari main judi, pemasukan tidak ada, pengeluaran yang ada. Taruhlah dipotong makan setiap hari 500.000. 10 hari main judi, habis dah duit 5 juta itu, habis dimakan, pemasukan tidak ada. Nah, setelah tidak ada duit, lalu kemana mereka? Timbullah pikiran-pikiran yang kotor, merampok, begal, mencuri, dan lain-lainnya. Masih banyak lagi akibat daripada itu. Benar Allah melarang kita berjudi. Kalau judi dijadikan mata pencahariannya, benar Allah melarang. Kita merasa bersyukur dilindungi oleh Allah dengan dilarangnya main judi, dilarang main perempuan. Benar Allah dalam larangannya itu. Karena apa? Merusak tatanan keluarga. Tidak ada yang dikatakan keluarga sakinah, keluarga yang tentram, kalau mereka hidupnya daripada perzinahan setiap saat. Subhanallah, na'udzubillah. Sehingga tidak ada rasa kasih sayang bapak dengan anak. Anak yang dihasilkan oleh hasil perzinahan tidak kenal bapaknya, dan bapaknya pergi tidak kenal anaknya. Di mana pertanggungan jawabnya selaku manusia? Benar Allah dalam larangannya. Nah, disinilah umat beragama yang mendapat hidayat, lalu tidak menganggap agama ini sebagai belenggu. Jadi kalau tujuannya, sebagaimana Humphrey Cox, seorang tokoh liberal, menyatakan bahwa liberalisme tujuannya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama, subhanallah, ini termasuk pembinatangan manusia. Oleh sebab itu, walaupun kita bisa menerima tentang liberalisme, kebebasan adalah manusia, tetapi kebebasan yang dibatasi oleh agama, kebebasan yang dibatasi oleh undang-undang negara, bukan kebebasan mutlak tanpa batas. Kebebasan mutlak hanya untuk binatang dan untuk orang gila. Hanya orang gila yang bebas daripada agama, bebas dari tuntutan. Lah inilah anak-anakku, liberalisme dari mana sumbernya dan dari mana datangnya dan apa tujuannya. Jelas yang saya jelaskan ini. Oleh sebab itu, kalau kita terpaksa membedakan kata kebebasan asasi manusia, kebebasan asasi manusia yang dibatasi oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, sebagaimana saya katakan tadi, syukran makmun, kau bebas berbuat apapun saja selama tidak melanggar Al-Quran dan Sunnah Nabi. Itulah kebebasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah anak-anakku, saya sampaikan secara globalnya, tentu perinciannya panjang lebar tentang sejarah liberalisme ini. Boleh kalau sudah baca tentang perkembangan peradaban barat. Saya kira cukup sekian saja. Marilah anak-anakku, kita selalu berdoa. Alhamdulillah kita sudah puasa yang ke-27, masuk nanti maghrib malam yang ke-28. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal soleh kita. Mudah-mudahan Allah menambah puasa kita, ibadat kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan taubat kepada kita semua, dan kita mohon kepada Allah sebagai pemilik alam ini, ya malikal mulki, ya dafi'al bala, ya dafi'al bala, ya dafi'al bala, idfa' annal bala wal waba wat ta'un,
wa virus corona ya Allah min baladina hada khassah wa min buldanil muslimina ammah ya hayyu ya qayyum ya aziz wafar ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi